Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ya, pada kesempatan ibadah ini saya mau ajak jemaat semua untuk kita membuka Alkitab kita yang terpilih dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat-ayat yang ganjil, sedangkan jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat yang genap. Nanti di ayat yang ke-21 kita bacakan bersama-sama. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan nats firman Tuhan ini, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, orang kaya yang bodoh. Beginilah firman Allah dalam ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah." Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merubah gunung-gunung dan aku akan memberikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan garam." Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu?" Ayat 21 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Allah, yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya pilih tema untuk kita sama-sama renungkan, yaitu mengelola harta dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang harta, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang bisa berupa uang atau yang lainnya yang menjadi milik seseorang dan dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang memilikinya. Bapak Ibu Saudara, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama belajar untuk memahami bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan mengelola harta yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Pastikan kita memahami dan mengerti bahwa
memahami bahwa itu adalah titipan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang harus bisa kita kelola dengan bijaksana menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang mempercayakan harta itu ketika Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diberitahukan tentang ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus menjumpai saudaranya, supaya saudaranya berbagi warisan dengan dia. Tetapi apa respon Tuhan Yesus kepada orang itu? Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu ada aturan norma hukum dalam adat istiadat Yahudi yang Tuhan Yesus ketahui dan semua orang Yahudi tahu sama-sama pada waktu itu, bahwa dalam sebuah keluarga anak sulung mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebesar 2/3 bagian hartanya. Kemudian anak bungsu dan saudara yang lainnya yang bukan anak sulung hanya mendapatkan bagian 1/3 dari harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara tentang norma hukum tentang pembagian harta warisan yang ada pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus ingin menekankan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu supaya mereka janganlah terlalu ambisius, janganlah terlalu berambisi untuk mendapatkan harta yang banyak, supaya mereka janganlah terlalu melekat hatinya kepada harta yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus mau agar orang-orang pada waktu itu diajar untuk melekat hati dan hidupnya sepenuhnya secara totalitas hanya kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan sama-sama pelajari seperti apakah kita mengelola harta yang Tuhan sudah titipkan kepada setiap kita, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yaitu poin yang pertama, yaitu berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Itu saya simpulkan dalam ayat 15. Bapak Ibu Saudara, kata tamak itu sama artinya dengan serakah dan mempunyai arti yaitu menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi dengan melakukan cara yang salah, mendapatkan keinginan usaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan pribadi dengan cara yang salah. Itulah arti tentang ketamakan atau keserakahan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang melakukan berbagai cara yang salah, yang melanggar norma hukum, yang melanggar etika, yang melanggar nilai-nilai kebenaran. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan yang dia inginkan demi keuntungan pribadi, demi untuk kepentingan pribadi, sekalipun dengan cara yang salah, bahkan merampas yang bukan hak miliknya, Bapak Ibu Saudara. Itulah contoh nyata tentang keserakahan atau ketamakan. Bahkan hal itu juga lah yang terjadi ketika seorang mempunyai harta yang bergelimang, yang banyak, sampai dia tidak mau membagikan harta miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya harta adalah sebuah benda mati yang tidak berlaku ketika di akhirat nanti. Di akhirat, harta benda, uang sebanyak apapun
itu tidak berlaku Bapak Ibu. Di surga Tuhan itu sudah sangat kaya, tidak butuh uang, harta, emas, perak, permata yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Toh Tuhan juga yang menciptakan semuanya itu. Ketika Tuhan mempercayakan untuk kita miliki dalam hidup kita, itu adalah titipan Tuhan. Dan seharusnya kita mengerti bahwa janganlah kita serakah dan tamak ketika Tuhan mempercayakan harta dalam bentuk apapun yang ada pada hidup kita. Harta yang berupa sesuatu benda tetap, contohnya bisa berupa tanah dikelola bisa menjadi kebun sawit berhektar-hektar, bahkan bisa dikelola dengan hal yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, selain dikelola menjadi kebun sawit. Bapak Ibu Saudara, banyak yang bisa dimanfaatkan lewat harta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, asalkan kita tidak salah, asalkan kita tidak menyalahgunakannya. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menggunakan harta kita dengan serakah atau dengan ketamakan. Itu poin yang pertama yang saya simpulkan dalam ayat 15. Kemudian poin yang kedua, tidak mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Itu saya simpulkan dalam ayat 21a. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengizinkan siapapun untuk menjadi orang yang kaya, yang bisa menghasilkan banyak aset kekayaan, Tuhan ingin agar orang yang demikian bisa menjadi berkat. Toh dia menjadi orang kaya itu karena Tuhan memberkati dia, dan dia diberkati untuk menjadi berkat sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, ibaratkan seperti sungai yang mengalir. Ketika sungai besar mengaliri air ke sungai-sungai kecil, apakah sungai itu airnya habis? Airnya tidak habis kan Bapak Ibu Saudara? Ketika sungai yang besar mengalirkan air ke sungai-sungai yang kecil. Seperti itulah gambaran berkat Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan izinkan berlimpah hartanya. Seharusnya dia seperti gambaran sungai yang besar yang mengalirkan air ke sungai-sungai kecil. Artinya dia harusnya mau berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan, kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga dia menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Bapak Ibu Saudara, itulah artinya tidak mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, itu yang saya simpulkan dalam ayat 21a. Banyak yang bisa kita lakukan sebagai aksi peduli sosial ketika kita bisa membagikannya, ketika kita bisa menyalurkannya, ketika kita mempunyai banyak uang, ketika kehidupan kita mapan, bahkan lebih dari cukup. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memahami bahwa prinsip ajaran Tuhan Yesus yang sebenarnya adalah lebih baik memberi daripada menerima. Memberi kepada hal-hal yang perlu kita tolong. Bahkan pekerjaan Tuhan sangat membutuhkan uluran tangan pemberian dari setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan tahan berkat Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan banyak uang atau dengan banyak harta. Kalau kita mengerti dan tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus memberi untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita memberi dengan apa yang kita punya lewat harta yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Kita berikan dengan sukacita, karena kita mau memberi yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya simpulkan dalam ayat 21a, Bapak Ibu Saudara, supaya tadi kita tidak mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian poin yang terakhir yang ketiga, yaitu menjadi kaya untuk memuliakan Tuhan. Itu saya simpulkan dalam ayat 21b. Apakah artinya menjadi kaya untuk memuliakan Tuhan? Yang saya simpulkan dalam ayat 21b, ini adalah kehendak Tuhan Yesus yang sebenarnya Bapak Ibu, tentang orang kaya yang Tuhan izinkan. Bagaimanakah supaya dia menjadi
orang yang kaya untuk memuliakan Tuhan. Artinya adalah dia perlu menjadi orang yang bermurah hati, yang bersedia dengan segenap hati, memberi seturut dengan perintah ajaran firman Allah. Itulah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melarang siapapun untuk menjadi orang kaya. Tetapi kita harus memahami bahwa menjadi kaya haruslah untuk memuliakan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, menjadi kaya haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memperkaya diri sendiri demi kepentingan pribadi, demi ambisi, agenda kepentingan pribadi yang bukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Apa artinya? Artinya kebanyakan orang-orang yang punya banyak uang menyalahgunakan uangnya itu untuk melakukan tindakan kejahatan. Ada tindakan suap ketika dia menjual, ketika dia ingin membeli hukum. Makanya kalau di negara Indonesia ini ada sebutan hukum bisa dibeli, ya kan Bapak Ibu? Bagi mereka yang punya banyak uang. Disitulah ketidakadilan yang marak terjadi di negara kita Indonesia. Bahkan negara ini disebut negara kolonial. Siapa yang berduit banyak, dia yang bisa menguasai, mendapatkan apa yang dia mau. Itulah arti akar dari segala kejahatan, yaitu cinta uang. Bapak Ibu Saudara, menyalahgunakan uang. Bapak Ibu Saudara, saya pikir bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus bijaksana dan bisa mengambil hikmah ketika Tuhan saat ini mengizinkan kita hidup dengan apa adanya. Itu bisa menjadi sebuah proses Tuhan buat kita, supaya kita selalu senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Supaya kita mengerti bagaimana menderitanya jadi orang susah. Dan kalau Tuhan izinkan kita naik level menjadi orang yang sukses, kita tidak lupa diri. Kita pernah di titik terendah dalam hidup kita, di mana kita hidup berkekurangan. Dan kalau Tuhan izinkan kita naik level menjadi orang yang sukses, yang bisa punya banyak harta, janganlah kita menjadi orang yang berkaya diri kita sendiri untuk ambisi pribadi. Tapi marilah kita menjadi orang kaya untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat Bapak Ibu. Itulah artinya menjadi orang kaya yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah 3 hal yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimanakah caranya supaya kita mengelola harta kita dengan bijaksana? Ketahuilah dan ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa harta dalam bentuk apapun yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya hanyalah titipan dari Tuhan, supaya kita kelola dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk nasihat firman-Mu ya Tuhan. Bagaimanakah Engkau kehendaki kami untuk kami mengelola harta yang Tuhan sudah titipkan dan anugerahkan kepada kami dengan bijaksana ya Tuhan. Kiranya lewat firman-Mu ini tidaklah berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini terus mengingatkan kami ya Tuhan, terus mendidik dan mengajarkan kami, supaya kami senantiasa melekatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan dan mengendalikan harta benda kami semata-mata kami kelola untuk kemuliaan Tuhan. Inilah doa kami, dan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk sabda kebenaran-Mu yang sudah menasihati kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kepada WL saya persilakan.